Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Inna ma'rifatal muslim bihadzal wasfil 'azim li asma'illahi ta'ala wa huwa kaunu husna yazidu fihi at-ta'zima laha wal ijlala wal hirsa 'ala fahmi معانيها الجليلة ومدلاتها العظيمة ويبعده عن منزلقات المحرفين وتأويلات المبطلين وتخرصات الجاهلين. Sesungguhnya pengetahuan seorang muslim dengan sifat yang agung ini yang menjelaskan padanya nama-nama Allah Ta'ala, bahwasanya nama-nama tersebut semuanya bagus, husna, akan menambah dalam dirinya rasa keagungan Allah Jalla wa'ala, kemuliaan, dan akan membuat dia berupaya untuk memahami makna-makna yang mulia dan apa yang ditunjukkan daripada sifat-sifat tersebut yang agung, dan akan menjauhkan dia dari segala macam bentuk penyimpangan orang-orang yang menyimpang dan takwil orang-orang yang menakwilkan dengan batil dan prasangka orang-orang yang jahil. Dalam paragraf ini Syekh Abdul Razak menjelaskan kepada kita di antara faedah untuk mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya ini akan membuat kita lebih dapat mengagungkan Allah Jalla wa'ala, akan dapat membuat kita berupaya untuk memahami segala macam nama-nama tersebut dan apa yang dikandung dalamnya berupa sifat-sifat dan apa yang ditunjukkan dari sifat-sifat tersebut. Dan dengan hal inilah kita akan berusaha menjauhi segala macam penyimpangan orang-orang menyimpang dalam bab asma wa sifat, baik yang mentakwilkannya dengan takwil yang batil atau orang yang hanya menduga-duga saja ya tentang sifat-sifat tersebut. Nah, dan hadza, oleh karena itu yumkinu an nulakhis al-ma'ani al-mustafadata wa thimar al-majniyah min hadha al-wasf li asma'illah fil umur al-atiyah. Dan mungkin kita menyimpulkan dari makna-makna yang dapat diambil faedahnya serta buah ya yang dapat dipetik dari mengenal sifat-sifat ini dan mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini dalam beberapa poin yang akan datang. Yang pertama, bahwasanya kita meyakini annaha asma'un, bahwasanya semua nama-nama tersebut dalatun ala ahsani musamman, benar-benar menunjukkan tentang indahnya siapa yang dinamakan dengan nama-nama tersebut. Ala ahsani musamman wa ajalli mawsuf, bahwasanya nama-nama tersebut menunjukkan ya kemuliaan yang disifati dengannya, yaitu Allah Jalla wa ala. Wa huwallahu tabaraka wa ta'ala, maksudnya dialah Allah ya tabaraka wa ta'ala, Tuhan yang maha berkah dan Tuhan maha tinggi, Dzul Jalali wal Kamali wal Jamal, Tuhan pemilik kemuliaan, kesempurnaan dan keindahan. Yang kedua, dengan memahami nama-nama ini ia akan menumbuhkan dalam diri kita ijlalan lillah, perasaan memuliakan Allah, wa ta'ziman, mengagungkannya, wa ikbaran, membesarkannya, wa izharan li'azamatihi, ya, menampakkan keagungan Allah, wa majdihi wa kamalih, kemuliaannya dan kesempurnaannya, wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah, menampakkan pula ya kemuliaan serta kesombongannya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, anna kullasmin minha, setiap nama-nama dari nama Allah tersebut dalun ala thubuti sifati kamalillah, pasti yang menunjukkan sifat kesempurnaan Allah tabaraka taala. Walidha kanat husnah, karena itulah dia layak disebut dengan husnah, ya nama-nama yang terindah karena menunjukkan kesempurnaan Allah.
Wa sifatu tabaraka ta'ala kulluha sifatu kamal. Dan semua sifat-sifat Allah adalah sifat yang sempurna. Berbeda dengan kita. Semua sifat-sifat yang ada pada kita, yang terkadang juga ada pada Allah, bedanya sifat-sifat yang ada pada kita tak sempurna. Ya. Adapun Allah Jalla wa Ala sempurna. Sifat mendengar kita terbatas. Sebagaimana Allah yang tak terbatas sifat mendengarnya. 5 orang berbicara serentak, kita kebingungan mendengarkannya. Apalagi 1000 orang bicara serentak semua, masing-masing bicara sesuka hati mereka, pasti tak akan mungkin kita dapat mendengarkan. Inilah keterbatasan kita. Tapi Allah Jalla wa Ala, semua rintihan jutaan miliaran makhluknya, manusia, jin, ya, semua binatang-binatang, semuanya Allah SWT dengarkan. Segala macam bahasa orang menyeru Allah dengannya, bahasa Afrika, bahasa Eropa, bahasa Asia, dengan puluhan, mungkin ribuan bahasa dunia ini, tak ada yang bagi Allah bercampur. Semuanya Allah mendengarkan. Ini contoh satu daripada kesempurnaan sifat Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita begitu terbatasnya. Ya, tak mampu kita melihat dalam gelap. Bahkan ada makhluk-makhluk Allah ciptakan lebih dahsyat dari manusia, dapat melihat dalam gelap. Adapun Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan tanpa batas. Ya. Semua sifat-sifatnya adalah sifat sempurna. Ilmunya pun sempurna, semuanya sempurna. Sifatu kamalin wa nu'utuhu kulluha nu'utu jalal. Semua yang dijelaskan tentang Allah berupa sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang mengandung kemuliaan, kesempurnaan. Wa af'aluhu kullu hikmah. Bahkan segala yang Allah tabaraka ta'ala lakukan tak pernah keluar daripada sifat hikmah. Semuanya bijaksana, apapun juga. Tak ada yang cacat. Hikmah adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semuanya hikmah. Allah berikan ujian bagi orang-orang mukmin dalam perang Uhud. Mereka dikalahkan oleh musuh-musuh mereka. Di baliknya hikmah. Dengannya Allah mengambil para syuhada. Dengannya kita mendapatkan pelajaran begitu dalamnya. Inilah dampak menyelisihi Rasul, menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana Allah pertemukan pasukan muslimin pada perang Badar yang 300 sekian melawan 1000 orang. Semuanya hikmah. Ya, bagaimana Allah menciptakan manusia dengan bentuk masing-masing. Semuanya dengan hikmah. Berbeda dengan bentuk hewan. Dan setiap hewan pun berbeda-beda pula satu sama lain. Semuanya dengan hikmah. Tak ada yang tertukar. Subhanallah. Apa-apa yang ada pada hewan-hewan di dunia dari warna-warninya, demikian juga ada pada hewan-hewan di lautan. Ya, dengan warna-warninya. Subhanallah. Ya, mirip-mirip tapi berbeda. Buah-buahan yang mirip-mirip tapi berbeda. Semuanya diciptakan dengan hikmah. Tak pernah tertukar. Tak pernah tertukar. Telinga manusia lahir telinganya bagaikan telinga keledai. Ya, tak pernah tertukar. Tidak pula keledai lahir telinganya telinga manusia. Semuanya dengan hikmah. Ya, keputusannya hikmah, syariatnya hikmah. Apapun perintah-perintahnya hikmah. Semua larangan-larangannya hikmah. Ya, wa rahmah. Di samping hikmah dia juga rahmat. Tak ada yang membebankan manusia, beban yang tak mampu mereka pikul. Wa maslahah. Semuanya padanya kemaslahatan yang murni. Wa adlun. Semuanya dengan keadilan. Tak ada yang salah ketika menciptakan wanita dengan bentuknya, pria dengan bentuknya. Allah tentukan masing-masing kewajiban yang berbeda-beda. Tak ada yang salah. Semuanya dengan hikmah. Rabi, yang keempat, anha laysa fiha ismun yahtawi 'ala syarr. Tidak ada satupun di antara puluhan bahkan ratus daripada nama-nama Allah. Karena jumlahnya 100 lebih yang sempat tertangkap oleh sebagian ulama. Ya. Dan hanya Allah yang mengetahui berapa nama-namanya. Semua nama-nama tersebut tak ada yang mencakup padanya kejelekan. Ya, tidak secara lafaz jelek, tidak pula secara makna jelek. Au yadullu 'ala naqs. Tak ada nama-nama tersebut menunjukkan tak sempurnanya Allah. Kurang. Fasyarru laysa ilaih. Segala macam kejelekan tak ada yang dapat dilekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dengan sempurna. Nama-namanya sempurna. Ya. Sifat-sifatnya sempurna. Fasyarru laysa ilaih.
kejelekan tak dapat dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang akal kita kebingungan melihat ada pohon-pohon yang begitu besar, beringin, pohon roda yang besarnya Masya Allah, berapa diameternya kita nggak tahu, mungkin satu rumah, pohonnya kecil, buahnya kecil-kecil, lihatlah buah roda, ya, batangnya besarnya Masya Allah, buahnya kecil-kecil segini-segini. Tapi lihatlah semangka, kurang daripada ini, mungkin tak berapa jari saya lebih besar daripada batang semangka, buahnya besar-besar. Subhanallah. Jangan pernah kita bayangkan, balik sajalah, semangka ini kecil, besarnya sebesar roda lah. Pohon roda itu besarnya, buahnya sebesar semangka. Jangan bayangkan, ini baru namanya adil, pohon besar, buahnya besar, jatuh nimpa kepala antum. Subhanallah. Ya, tak ada satu pun yang kurang daripada, ya, hikmah Allah Subhanahu wa taala. Fasyarru laysa ilaih. Tak ada kejelekan yang dapat dinisbatkan kepada Allah dalam segalanya, dalam penciptaannya, dalam perintahnya, dalam larangannya, dalam dirinya, nama-namanya, sifatnya. Allah adalah zat yang maha sempurna, keindahannya. Fala yadkhulu fi sifatihi wa la yalhaqu dzatahu wa la yakunu fi syai'in min af'alihi. Tak ada yang namanya kurang baik dalam sifat-sifat Allah, ya, dan tak akan pernah ada dalam zat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang dikatakan kurang, tidak pula dalam perbuatannya. Fala yudhafu ilaihi fi'lan wala wasfan. Tak layak, ya, kita menisbatkan kekurangan kepada perbuatan Allah ataupun dalam sifat Allah. Tak ada yang kurang, semuanya sempurna. Ya. Adapun manusia kadang-kadang bagus lafaznya tapi tak bagus maknanya. Ya. Kadang-kadang namanya bagus-bagus lafaznya, namanya Mahmud, terpuji, ya, tapi orangnya, ya, dan billah, tak terpuji sifatnya. Ya, yang bagus hanya lafaznya. Mas muka, siapa namamu? Karim, dermawan. Tapi pelitnya iya dan billah. Subhanallah. Namanya saja Karim, tapi sifatnya bakhil. Ya, adapun Allah semua nama-namanya identik dengan sifat-sifatnya. Semua perbuatan Allah indah, tak ada yang tak indah. Dia datangkan hujan, ya, dengan ketentuan yang telah Allah tentukan. Tadi malam hujan lebat, subhanallah. Itu dengan hikmah, dengan ilmu, dengan keadilan. Lebat selebat-lebatnya. Naiklah air-air di selokan-selokan ini, tumpat selokannya, ya, subhanallah. Banjir sebentar kemudian mengering. Allahu Akbar. Bagaimana jika tadi malam hujan terus sampai sekarang? Boleh jadi sudah tenggelam sebagian batu haji ini. Subhanallah. Kadang-kadang dia memiliki hikmah, dia buat banjir suatu tempat dengan hikmahnya. Ya, dia buat longsor suatu tempat dengan hikmahnya. Dan semua hal tersebut juga disebabkan daripada ulah tangan manusia, kejahatan manusia. Dia berikan manusia hukuman dengan ulah tangan mereka itu sendiri. Hutan-hutan mereka habisi. Subhanallah. Ya, pohon-pohon mereka tebangi, kemaksiatan mereka buat. Akhirnya Allah perintahkan, ya, malaikat-malaikatnya, Allah perintahkan alam ini berulah. Subhanallah.